Halo, perkenalkan, saya Septemri Rio Bagaskara. Saat ini saya menempuh studi S1 Sistem Informasi di Universitas Kristen Seta Wacana. Saya dengan NIM 682019-087 dari kelas AM 801 Manajemen Risiko dan Keamanan TIP. Di sini saya akan membahas mengenai profil risiko dengan studi kasus BPR Ambarawa Harta Sarana. Sekilas informasi mengenai BPR Ambarawa Harta Sarana. BPR Ambarawa Harta Sarana terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 69 Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993. Pendirian BPR ini didasari oleh karena sektor pertanian, peternakan, perdagangan yang menjadi sektor yang digeluti masyarakat Kota Ambarawa secara mayoritas kurang berkembang. Oleh karena itu, BPR hadir dan menawarkan jasa perbankan berupa kredit, tabungan, dan deposito. Lalu, untuk visi dan misi dari BPR Harta Sarana Ambarawa, visinya menjadi bank perkreditan rakyat yang dinamis, tumbuh sehat untuk kesejahteraan stakeholder. Untuk misinya ada dua. Yang pertama, perluasan jaringan kantor dan jejaring, inovasi produk dengan didukung teknologi informasi. Yang kedua, menciptakan good banking governance atau GBC demi kesejahteraan yang langgeng dan terpercaya untuk kepentingan atau kesejahteraan. Kemudian struktur organisasi seperti yang dapat dilihat pada layar. Lalu, tujuan penerapan manajemen risiko. Tujuan khusus dari dilakukannya manajemen risiko ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan tetap berjalan efektif sesuai dengan tujuan perusahaan di awalnya. Kemudian ada tujuan umum. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan usaha perusahaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi prosedur yang ada serta menciptakan ketahanan risiko yang mungkin dapat terjadi. Yang ketiga, menjalankan fungsi tata kelola perusahaan. Lalu, manfaat penerapan manajemen risiko. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan usaha perusahaan. Kedua, terciptanya prosedural pelayanan efektif dan efisien. Ketiga, perusahaan menjadi lebih sigap dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi di masa depannya. Yang keempat, mengetahui kekurangan atau kelemahan dalam prosedur pelayanan perusahaan yang ada saat ini. Kemudian masuk pada faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen risiko. Untuk faktor pendukungnya, BPR Ambarawa Harta Sarana telah memiliki sertifikasi di bidangnya, seperti sertifikasi saat awal pendirian. Kemudian yang kedua adalah telah memiliki beberapa bagian yang memiliki tugas spesifik. Tugas spesifik terlihat pada struktur organisasinya, di mana kepala bagian dibagi lagi menjadi subbagian yang lain. Kemudian faktor penghambat. Yang pertama, belum adanya bagian khusus untuk melakukan manajemen risiko sebelumnya. Kedua, perlu adanya adaptasi mengenai manajemen risiko yang memakan waktu serta biaya operasional tambahan. Kemudian stakeholder yang menjadi penentu keberhasilan penerapan manajemen risiko. Di sini saya bagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Untuk internal sendiri, dari top level adalah seluruh stakeholder beserta pengambil keputusan termasuk dengan pimpinan kantor. Yang
Setelah itu ada mid level yang merupakan semua kepala bagian. Lalu ada low level yang merupakan semua bagian dari kepala bagian beserta sub-sub bagian yang ada, dan yang terkhusus ada bagian operasional, teller, dan administrasi tabungan. Lalu untuk dari eksternal terdapat nasabah dan sistem eksternal seperti sistem perbankan antar bank. Lalu masuk dalam pembahasan manajemen risiko. Untuk batas toleransi risiko dan kertas kerja, diasumsikan bahwa total pendapatan foreign exchange profit dan export import atau net sebesar 3,5 miliar rupiah dengan BTR atau batas toleransi risiko sebesar 10% dari pendapatan dengan nominal 350 juta rupiah. Kemudian untuk indeks likelihood dan dampak dibagi menjadi 5 dengan kelipatan 20%. Seperti pada gambar dengan asumsi kurs satu kurs yakni rupiah. Lalu masuk pada kriteria dampak risiko. Untuk kriteria dampak risiko sendiri dibagi menjadi 5 seperti yang terlihat pada gambar, dan untuk penentuannya sendiri berdasarkan kualitatif dengan dampak pada sasaran strategis organisasi seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian lanjut pada kriteria peluang terjadinya risiko. Untuk kriteria peluang terjadinya risiko dilihat berdasarkan frekuensi jumlah kejadian dalam periode risiko. Kemudian masuk pada kategori risiko. Untuk kategori risiko sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Untuk kategori yang pertama, untuk deskripsi dan kejadiannya adalah terjadinya atas skimming yang merupakan penipuan yang merugikan nasabah dengan mencuri informasi penting nasabah dan menggunakannya untuk mencuri uang di tabungan nasabah seperti kartu ATM. Dikategorikan menjadi finance risk. Kemudian yang kedua, sistem pelayanan baik server, database ataupun front desk service dan sebagainya sedang dalam kondisi down atau sedang ada gangguan, sehingga menyebabkan keseluruhan layanan terganggu dan bahkan terhenti. Ini dikategorikan sebagai operasional atau infrastruktur risk. Kemudian, kesalahan petugas teller dalam menghitung uang yang akan ditabung atau juga masuk ke dalam human error. Kategori ini dikategorikan sebagai finance risk. Kemudian masuk pada profil risiko yang pertama. Untuk risiko yang pertama, setelah diidentifikasi didapat bahwa terjadi skimming yang merupakan penipuan yang merugikan nasabah dengan mencuri informasi penting nasabah dan menggunakannya untuk mencuri uang di tabungan nasabah. Diasumsikan dampak dari financial risiko inherent. Yang pertama, berkurangnya saldo nasabah dalam buku rekening tabungan tanpa sepengetahuan nasabah sebagai pemilik asli dari buku rekening, dengan diasumsikan sebesar 25 juta rupiah. Dengan keterangan, asumsi 5 juta dikalikan 5 kali nasabah sebagai korban. Kemudian yang kedua dari dampak financial risiko inherent, berkurangnya jumlah nasabah karena kurangnya kepercayaan konsumen, yang diasumsikan dampak finansialnya sebesar 5 juta rupiah. Dengan keterangan berkurangnya nasabah membuat pemasukan berkurang, dengan asumsi 500.000 tiap kehilangan nasabah, dan diasumsikan lagi kehilangan sebanyak 10 nasabah. Kemudian dampak finansial risiko inherent yang ketiga, adanya tuntutan pertanggungjawaban oleh nasabah sebagai korban dengan nilai nominal 50 juta rupiah, dengan keterangan adanya tuntutan ganti rugi oleh nasabah yang mengharuskan organisasi mengganti terlebih dahulu, dengan asumsi 5 juta untuk satu nasabah dikalikan dengan 10 nasabah korban. Oleh karena itu didapat dengan total nilai dampak finansial risiko inherent dengan menjumlahkan dampak finansial risiko inherent sebesar 80 juta dan dampak
sebesar 22,86% dari BTR yang di awal tadi. Kemudian rencana penanganan risiko yang pertama, melakukan edukasi melalui sosialisasi kepada nasabah tentang keamanan data dan informasi nasabah yang berkaitan dengan buku rekening tabungan. Untuk penanganan risiko ini menghabiskan dana sebesar 12 juta rupiah dengan keterangan biaya sekitar 1 juta rupiah untuk 1 bulannya dikalikan 12 bulan dalam 1 tahun yang sudah dianggarkan dalam rencana bisnis bank tahunan. Kemudian rencana penanganan risiko yang kedua, melakukan cross-check terhadap log data aktivitas nasabah dan mencocokkannya sesuai dengan keadaan rekening tabungan nasabah yang menghabiskan dana sebesar 4 juta rupiah dengan keterangan penggunaan data eksternal per triwulan dengan biaya sebesar 1 juta rupiah dikali 4 triwulan. Kemudian rencana penanganan risiko yang ketiga, meningkatkan sistem verifikasi nasabah saat melakukan penarikan dana yang menghabiskan dana finansial sebesar 20 juta rupiah dengan keterangan untuk meningkatkan sistem dengan biaya yang belum terdefinisikan secara detail. Kemudian didapat total biaya penanganan risiko dengan menjumlahkan total biaya untuk menangani risiko sebesar 36 juta rupiah dan didapat total nilai dampak finansial risiko residual sebesar 35 juta rupiah dengan dampaknya 10% dari BTR. Kemudian masuk pada profil risiko untuk masalah risiko yang pertama. Di sini unit kerja atau fungsi setelah diidentifikasi. Untuk masalah atau risiko yang pertama masuknya ke administrasi tabungan. Sasarannya adalah untuk tercapainya standar keamanan informasi penting nasabah demi menghindari tindak kejahatan dari luar dengan periode identifikasi risiko tahun 2002 dengan ke detail risiko seperti yang telah terbilang di awal dan telah diidentifikasi didapatkan angka penyebab. Yang pertama, bocornya data-data pribadi penting nasabah seperti PIN, kode OTP, dan lain-lain. 2. Kurangnya pengetahuan nasabah tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi atau data penting dalam tabungan. 3. Lemahnya sistem keamanan yang ada membuat sistem memiliki banyak celah keamanan. Kemudian indikator risiko. Indikator risiko ini adalah adanya laporan masuk dari nasabah tentang adanya aktivitas abnormal dari buku rekening nasabah. Kedua, saldo nasabah berkurang tanpa adanya aktivitas dari sistem dan campur tangan nasabah secara langsung. 3. Adanya komplain langsung dari nasabah. Faktor positif internal kontrol yang ada saat ini. 1. Adanya pedoman frekuensi kontak nasabah untuk menjaga loyalitas nasabah. 2. Adanya layanan pengaduan untuk nasabah. Kemudian, setelah diidentifikasi lebih lanjut, didapat dampak kualitatif. Yang pertama, berkurangnya saldo nasabah dalam buku rekening tanpa pengetahuan nasabah melunasi yang merugikan nasabah. Kedua, berkurangnya jumlah nasabah karena kurangnya kepercayaan konsumen. Ketiga, adanya tuntutan pertanggungjawaban oleh nasabah sebagai korban yang mengharuskan pihak BPR untuk mengganti rugi. Kemudian telah diidentifikasi risikonya. Risiko ini dikodekan dengan TRY01 dengan status risiko aktif yang dimasukkan pada ancaman yang dikategorikan sebagai risiko financial atau risiko finansial. Kemudian untuk inherennya, untuk probabilitas terjadinya itu sangat kecil dan dampaknya itu sangat berat. Dengan risiko inheren didapat 5, dengan tingkat risiko inherennya medium dan probabilitas risiko inheren secara kualitatif 60%. Dampak finansial risiko inheren 80 juta rupiah dan nilai bersih risiko inheren 48 juta rupiah. Untuk risiko ini dikategorikan menjadi moderate, sedang, atau medium risk. Dan untuk frekuensinya diasumsikan atau dapat diperkirakan terjadi sebanyak 5 kali sampai 6 kali dalam 1 tahun dengan indeks likelihood dan dampak seperti yang telah disampaikan. Kemudian masuk lebih lanjut mengenai pembahasan manajemen risiko yang pertama. Didapat risiko residual dengan probabilitas risiko residual setelah dilakukan manajemen risiko menjadi sangat kecil dan dampak risiko residual menjadi ringan.
tingkat risiko setelah dilakukan manajemen risiko menjadi low atau rendah, dengan probabilitas risiko residual berkualitatif sebesar 30% yang berkurang setengahnya dari sebelumnya. Kemudian dampak finansial risiko residual sebesar 35 juta rupiah dan nilai bersih risiko residual 10.500.000 didasarkan pada Departemen Unit Kerja di Administrasi Tabungan. Kemudian masuk pada overview dari manajemen risiko untuk risiko yang pertama. Dampak risiko financial inherent besar 50 juta rupiah, nilai bersih risiko inherent 48 juta rupiah, biaya penanganan risiko 36 juta rupiah, dampak finansial risiko residual 35 juta rupiah, nilai bersih risiko residual 10.500.000. Kemudian masuk pada masalah atau risiko yang kedua. Risiko yang kedua ini yang telah diidentifikasi adalah sistem pelayanan baik server, database, ataupun front desk service dan sebagainya sedang dalam kondisi down atau sedang ada gangguan, sehingga menyebabkan keseluruhan layanan terganggu dan bahkan terhenti. Untuk dampak dari financial risiko inherent yang pertama, terganggunya pelayanan kepada nasabah yang menyebabkan gagalnya transaksi sehingga organisasi mengalami kerugian karena tidak dapat pemasukan dari transaksi tersebut. Diasumsikan sebesar 240 juta rupiah dengan keterangan asumsi kehilangan 5 juta setiap satu hari gangguan, dan diasumsikan lagi satu kali gangguan setiap minggunya, di mana 1 juta dikalikan 1 tahun, sehingga didapat 240 juta rupiah. Untuk dampak finansial yang kedua, tidak adanya aktivitas bisnis mengakibatkan kerja menjadi tidak efisien secara waktu dan biaya kerja. Dibutuhkan biaya sebesar 24 juta rupiah dengan keterangan asumsi 500.000 biaya kerja tiap gangguan dengan satu kali setiap minggu dalam 1 tahun, sehingga didapat 24 juta rupiah. Dengan total nilai dampak finansial risiko inherent sebesar 264 juta rupiah dan dampak 75,43% dari BPR awal yang dikategorikan sebagai risiko tingkat 4. Kemudian untuk rencana penanganan risiko yang pertama, peningkatan kualitas perangkat dan perangkat pelayanan untuk meminimalisir gangguan dengan nilai asumsi sebesar 50 juta rupiah dengan asumsi lagi 25 juta per perangkat, di mana tiap tahun diadakan 2 kali peningkatan kualitas perangkat yang ada. Kemudian untuk rencana penanganan risiko yang kedua, melakukan pemeliharaan melalui maintenance di jam non-operasional sebesar 60 juta rupiah dengan keterangan biaya maintenance bulanan di mana diasumsikan 5 juta rupiah per bulan selama 1 tahun, sehingga didapat 60 juta rupiah, dan di total biaya penanganan risikonya sebesar 110 juta rupiah. Kemudian untuk total nilai dampak finansial risiko residual didapat sebesar 50 juta rupiah dengan dampak 14,29% dari BTR awal dan dikategorikan sebagai tingkat 1. Kemudian masuk ke bagian manajemen risiko yang kedua. Unit kerja setelah diidentifikasi masuk ke bagian operasional. Sasaran dari manajemen risiko ini adalah adanya sebuah optimasi perangkat dan sistem pelayanan yang memadai bagi pelayanan nasabah yang meminimalisir adanya kerusakan atau gangguan. Dengan periode identifikasi tahun 2022, untuk deskripsi kejadiannya seperti yang telah disampaikan, dengan angka penyebab: 1. Rendahnya kualitas perangkat penunjang operasional seperti komputer, telepon, printer, dan lain-lain. 2. Kurangnya pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya. 3. Tidak sesuainya versi sistem yang dipakai dengan masa sekarang ini, atau sistem sudah tidak bisa memenuhi standar operasi sekarang ini. Kemudian didapat indikator risiko pada risiko yang kedua ini. Yang pertama, temuan audit terkait dengan standar operasional. Yang kedua, sering terjadi sistem down atau gangguan. Faktor positif atau internal control yang ada saat ini, yang pertama adanya maintenance setiap tahun ya. Yang kedua, perangkat yang digunakan menggunakan perangkat standar medium. Kemudian ada dampak kualitatif dari risiko yang kedua ini. Yang pertama, terganggunya pelayanan kepada nasabah yang menyebabkan gagalnya transaksi
sehingga organisasi mengalami kerugian karena tidak dapat pemasukan dari transaksi tersebut. Kedua, tidak adanya aktivitas bisnis mengakibatkan kerja menjadi tidak efisien secara waktu dan biaya kerja. Kemudian, untuk risiko yang kedua ini, diberi kode risiko PLA01 yang dikategorikan sebagai ancaman dan merupakan yang masuk ke dalam kategori risiko strategi and planning risk. Untuk risiko inherennya sendiri dikategorikan menjadi sangat kecil untuk probabilitasnya dengan dampaknya berat atau tingkat 4. Dengan tingkat risiko inheren medium dan probabilitas risiko inheren kualitatif 40% dan dampak finansial nilai bersih risiko sebesar Rp105.600.000. Kemudian kategorinya adalah moderate medium. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang ketiga dalam risiko yang kedua. Untuk risiko residualnya, setelah dilakukan manajemen risiko, probabilitas risiko residual menjadi kecil dan dampak risiko residual menjadi ringan dan masuk dalam tahap 1 dengan tingkat risiko residual menjadi low atau rendah dan probabilitas risiko residual secara kualitatif 30% yang menurun dibandingkan dengan yang di awal tadi sebesar 40% menurun 30%. Dampak finansial risiko residual sebesar Rp50 juta, nilai bersih risiko residual Rp15 juta dan masuk dalam Departemen Kerja bagian operasional. Overview dari manajemen risiko untuk risiko yang kedua, dampak finansial risiko inheren awal Rp264 juta, nilai bersih risiko inheren setelah Rp105.600.000, biaya penanganan risiko Rp110 juta, dampak finansial risiko residual Rp50 juta, nilai bersih risiko residual Rp15 juta. Kemudian masuk pada risiko yang kedua. Setelah diidentifikasi risiko yang ketiga maksudnya, kesalahan petugas teller dalam menghitung uang akan ditabungkan masuk ke dalam human error. Untuk risiko yang ketiga ini, dampak finansial risikonya terjadi kerugian bagi organisasi ataupun nasabah dengan asumsi nilai nominal Rp35.600.000 dengan keterangan asumsikan lagi kerugian 100.000 untuk tiap kerugian dalam kesalahan penghitungan uang oleh teller, di mana satu kerugian tiap harinya selama 1 tahun, sehingga didapat Rp35.600.000. Untuk dampak finansial yang kedua, membuat tidak sinkronnya antara jumlah uang secara real dengan catatan pembukuan yang ada menyebabkan tidak kecocokan data dengan nilai Rp60 juta dengan keterangan asumsikan sebesar Rp5 juta kerugian tiap bulannya oleh karena tidak cocokan data yang membuat organisasi harus menutupinya atau bisa dibilang tombok. Setelah itu didapat total nilai dampak finansial risiko inheren sebesar Rp95.600.000 dan dampak 27,31% dari BTR atau batas risiko awal tadi yang masuk pada tingkat kedua. Kemudian untuk rencana penanganan risikonya, yang pertama melakukan pelatihan untuk kompetensi karyawan dengan asumsi biaya total Rp20 juta dengan 2 kali pelatihan dalam 1 tahun dengan biaya Rp2,5 juta untuk biaya pelatihannya untuk 1 karyawan dan diasumsi lagi 4 karyawan akan dilatih dalam 1 tahun. Kemudian rencana penanganan risiko yang kedua, pengadaan mesin untuk menghitung uang secara otomatis untuk mengurangi risiko human error, di mana pengadaan mesin dianggap sebagai barang investasi jangka panjang dengan nilai nominal Rp9 juta dan diasumsikan Rp4,5 juta untuk pengadaan mesin penghitungan uang, diasumsikan 2 mesin akan dibeli. Kemudian rencana penanganan risiko yang ketiga, menetapkan ketentuan-ketentuan bagi nasabah yang akan menyetorkan uang untuk memudahkan proses penghitungan detail sehingga mengurangi risiko yang kesalahan itu, seperti ketentuan seperti uang yang harus tidak boleh rusak, tidak boleh ditekuk, dan lain-lain. Dengan nilai total Rp5 juta. Untuk keterangannya, biaya rapat, survei, pengadaan, berupa print, cetak, dan lain-lain diasumsikan Rp5 juta untuk 1 tahunnya. Kemudian untuk
Kemudian didapat total biaya penanganan risiko sebanyak 34 juta dan total nilai dampak finansial risiko residual sebesar 5 juta dengan dampak 1,43% dari BTR yang telah ditetapkan di awal dan masuk dalam tahap tingkat 1. Kemudian masuk pada manajemen risiko. Untuk risiko yang ketiga, setelah diidentifikasi, masuk risiko ini mengenal pada unit kerja atau fungsi teller, dan sasaran dari manajemen risiko ini adalah ketepatan dalam penghitungan uang yang masuk tabungan. Pada periode identifikasi 2022, deskripsi dan kejadian seperti yang Anda sampaikan, dan angka penyebab: 1. Kurangnya profesionalisme atau kompetensi karyawan dalam pekerjaannya. 2. Tidak adanya sebuah alat atau mesin untuk menunjang kebutuhan operasional demi mengurangi adanya kesalahan manusia. 3. Tidak adanya ketentuan-ketentuan bagi nasabah saat menyetorkan dana di dialer membuat beban kerja meningkat di saat-saat tertentu. Untuk indikator risiko yang ketiga ini, yang pertama indikatornya tidak sesuainya antara data di database dengan jumlah uang masuk dengan jumlah total dana yang ada secara cash. Kemudian yang kedua, adanya komplain langsung dari nasabah tentang ketidaksesuaian dana yang ada. Kemudian faktor positif kontrol yang ada saat ini, yang pertama, adanya proses verifikasi dari sistem untuk mengecek otomatis guna menghindari kesalahan data. Kemudian dampak kualitatif dari risiko yang ketiga ini, yang pertama, terjadinya kerugian bagi organisasi atau masalah. Yang kedua, membuat tidak sesuainya antara jumlah uang secara real dengan catatan pembukuan yang ada menyebabkan ketidakcocokan data. Untuk risiko yang ketiga ini diidentifikasi dan diberi kode risiko IPD01 dan dikategorikan sebagai ancaman dan kategori risiko sebagai hazard risk atau yang berbahaya. Untuk risiko inherent, probabilitasnya yang awalnya 2 atau kecil dan dampaknya dikatakan menjadi tingkat 2 atau ringan. Kemudian dengan tingkat risiko inherent medium risk dan probabilitas risiko inherent kualitatif sebesar 80%, dampak finansial risiko inherent 25,6 juta rupiah dengan nilai bersih risiko inherent 76,48 juta rupiah. Setelah dari pembahasan risiko dan penanganan risiko yang di atas sebelumnya, maka secara keseluruhan dapat dilihat seperti gambar pada layar untuk risiko profil, untuk risiko yang awal. Kemudian didapatkan juga risiko residual ataupun risiko, dilihat perbandingannya untuk masalah. Untuk risiko yang pertama turun secara drastis, untuk yang kedua juga turun secara drastis, kemudian untuk risiko yang ketiga turun sedikit. Kemudian setelah itu ada juga risk appetite. Dari risiko 1, 2, 3 yang sebelumnya adalah risiko tingkat medium atau tingkat 2. Setelah dilakukan manajemen risiko tersebut menjadi low atau tingkat rendah, tingkat 1. Dan risk appetite seperti yang dilihat pada gambar. Untuk risiko 1 dan 3 masih medium atau tingkat 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf.